Tapi di bagian tambahan ini, mari kita lihat, adakah kasih Allah itu betul-betul besar ya? Kenapa? Karena kita seringkali mempertanyakan kasih Allah. Ya. Kita seringkali mempertanyakan kasih Allah karena seringkali kita berpikir, kenapa ada orang lain yang sepertinya lebih diberkati daripada saya? Ya. Seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Dan kita melihat seakan-akan kok mereka tuh dapat berkat, kok saya tidak mendapatkan berkat. Adakah Yesus memperhatikan saya? Dan inilah, ya seringkali inilah satu satu hal yang kalau kita hubungkan dengan kasih perjanjian Allah, ini menjadi satu pertanyaan ya, menjadi satu pertanyaan bagi umat manusia saat ini ya, bagi tidak semua mungkin, tapi banyak orang bertanya ya, apakah Tuhan telah memilih ada favoritisme dari Tuhan kepada orang Israel lebih daripada orang lainnya? Ya, kalau kita lihat memang begitu banyak yang mempertanyakan dan itu sendiri diakui oleh orang-orang Israel sendiri. Mereka menyatakan, "Weh, kita ini umat pilihan Tuhan. Ya. Kami ini adalah umat pilihan Tuhan." Ya. Jadi seakan-akan itu menyebabkan ya, kalau Anda sering membaca, melihat dokumentari dan lain sebagainya, salah satu kebencian yang telah terjadi dalam Perang Dunia Kedua yang telah dilakukan oleh Adolf Hitler dengan nasismenya mereka itu karena apa? Karena mereka melihat kok ini bangsa ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini kok begitu hebat mereka ya. Sepertinya apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang orang Yahudi buat itu berhasil. Itu berhasil, saudara. Ya, kepintaran dan lain sebagainya ya begitu hebat. Pengaruh mereka dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Apakah ini karena Allah telah pilih kasih kepada mereka dan inilah salah satu yang membuat apa ya Hitler itu resign, ya, merasa nggak mungkin, makanya dihantam lah sampai 6 juta orang Yahudi yang harus mati pada saat apa di Perang Dunia Kedua tersebut. Jadi apakah ini? Jadi kita lihat favoritisme, masalah favoritisme dalam keluarga ini dapat menimbulkan apa? Kegeraman, kemarahan. Ya. Kita merasa tidak ada kasih itu yang akan diberikan kepada kita, bahkan itu telah diberikan kepada orang lain yang telah dipilih oleh orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, istilah favoritisme itu adalah praktek memberikan perlakuan istimewa yang tidak adil kepada satu orang atau kelompok tertentu dengan mengorbankan orang atau kelompok lain. Jadi pada saat bangsa Israel itu dipilih, apakah itu berarti kasih kepada kelompok lain itu secara tidak adil telah tidak menjadi bagian mereka, hanya diberikan kepada orang Israel? Dan kalau kita lihat ini dalam kehidupan rumah tangga saja, itu tidak baik ya. Favoritisme yang menyebabkan ada anak-anak lain merasa tidak diperlakukan tidak adil, itu adalah satu masalah yang kita lihat juga di dalam Alkitab ya. Bagaimana kita tahu kisah daripada Yusuf dan saudara-saudaranya ya? Itu karena Yakub atau Israel dalam Kejadian 37 ayat 3 katakan apa? Si Israel ini lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Favoritnya daripada Israel atau Yakub adalah Yusuf. Dan dikatakan apa? Sebab Yusuf adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dan Anda tahu hasil daripada pilih kasih atau favoritisme daripada Israel atau Yakub ini. Yusuf jadi korban. Yusuf jadi korban dan saudara-saudaranya 11 saudara-saudaranya juga jadi apa? Jadi korban. Ya. Karena ada favoritisme. Ini kenapa? Karena apa? Yusuf lahir dari seorang ibu, yaitu yang sangat disayangi oleh Yakub ya daripada istri lainnya. Yakub memiliki dua istri ya minimal untuk saat itu ya. Atau dengan ada gundik-gundik lain, tapi istrinya cuma dua, yaitu Ribka dan apa? Eh, eh, Lea dan Rahel ya, Lea dan Rahel. Yang disayang oleh Yakub itu Rahel. Yang disayang oleh Yakub itu Rahel dan ini menjadi masalah. Kenapa anaknya Rahel, Yusuf itulah yang lebih dikasih. Dan kita lihat juga pilih kasih di keluarga dari Pak Ayah dari Yakub ini. Yakub ini belajar tentang pilih kasih itu dari orang tuanya, ibunya daripada Yakub yaitu Ribka lebih mengasihi Yakub, sedangkan ayahnya Ishak lebih mengasihi saudaranya yang bernama Esau. Jadi pilih kasih ini dapat menjadi apa ya keturunan gitu ya dapat menurun ya Yakub apa mengasihi Yusuf dari istri yang dia kasih yaitu Rahel daripada Lea dan akibatnya ini parah dan kita lihat itu akibat yang parah ini apa terjadi di zaman sekarang juga namanya itu favoritisme dalam keluarga itu namanya secara nama teknisnya itu adalah PDT Parental Differential Treatment perlakuan membedakan dari
perlakuan apa pendidikan orang tua ya yang berbeda terhadap satu anak dengan anak yang lain. Dan ini sangat berbahaya kepada semua yang terlibat. Ada satu artikel yang ditulis oleh BBC ya. The lifelong effect of favorite child. Dampak seumur hidup bahkan dari anak kesayangan itu sendiri. Dampak. Nah, sering kali kita pikir, wah ini enggak lah, enggak mungkin lah terjadi dalam keluarga saya. Tapi kenyataannya masalah favoritisme dalam keluarga ini terjadi di 65% keluarga yang ada di dunia. Di segala kebudayaan, bukan hanya di Amerika, Indonesia, mana-mana saja. 65% keluarga. Ya, boleh dikatakan hampir satu dari tiga. Satu dari tiga keluarga, no, sorry. Dua dari tiga keluarga. Sorry, hampir dua dari tiga keluarga itu, lebih dari setengah itu, ada favoritisme dalam dalam rumah tangga mereka. Apalagi kalau anaknya itu lebih dari satu tentu saja ya. Ada favoritisme. Jadi ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat merugikan ya. Apa? Kenapa? Karena itu memberikan apa? Dalam artikel ini, as widespread as it is, meskipun meluas, hal ini dapat merusak kesejahteraan anak sepanjang rentang hidup, dari masa kanak-kanak hingga usia parubaya dan seterusnya. Dan betul, pada saat saya tanya kepada AI ya, ChatGPT, saya tanya ini apa kira-kira dampak daripada favoritisme dalam keluarga, dampak favoritisme dikatakan apa? Jawaban dari AI dari semua artikel yang dia bisa rangkumkan, dampak emosional dan psikologis pertama pada anak yang tidak diistimewakan. Apa yang terjadi dengan anak yang merasa dikucilkan, waduh tidak ada kasih sayang dari orang tua. Dia akan mengalami peningkatan depresi, kecemasan, perasaan kesepian. Dan mereka, anak-anak ini sering melaporkan penurunan harga diri dan enggan mencari dukungan emosional dari orang tua. Bahkan akan kerenggangan, anak yang tidak diistimewakan ini akan menjadi jauh dari orang tuanya. Sayang sekali ya. Yang kedua, dampak emosional dan psikologis itu juga dapat terjadi kepada anak yang diistimewakan. Jadi bukan hanya kepada anak yang dikucilkan, tapi yang diistimewakan, diistimewakan pun dapat memiliki dampak emosional dan psikologis. Menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang tua yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Dia tahu anak itu pintar, dia tahu kenapa saya bisa dapat diperlakukan lebih ya. Jadi dia tapi itu dapat apa? Dapat menyebabkan stres dan kecemasan karena dia akan mencoba untuk membuat supaya favorit orang tuanya ini dia itu dapat apa? Terus berlangsung. Nah, selain itu, mereka mungkin menghadapi rasa iri dari saudara seperti Yusuf, menjadi iri hati dari saudaranya ya. Ini dapat menimbulkan kebingungan dan tekanan emosional. Berikutnya, akibatnya bukan hanya terjadi pada anak yang diistimewakan atau yang dikucilkan, tapi hubungan antara saudara itu jadi rusak. Favoritisme dalam keluarga dapat merusak hubungan antara saudara, memicu persaingan dan kecemburuan. Perlakuan yang dirasa tidak adil dapat menyebabkan kurangnya keterikatan dan meningkatnya perasaan sepi di antara saudara, kerasingan antara mereka. Hubungan dengan orang tua juga rusak. Hubungan dengan orang tua. Orang tua yang menunjukkan favoritisme beresiko merusak hubungan dengan semua anak mereka. Anak yang dikucilkan, anak yang tidak diistimewakan, mungkin merasa diabaikan dan ditolak oleh orang tuanya. Sementara anak yang diistimewakan mungkin merasa terbebani dan juga dapat merasa bersalah. Dapat merasa bersalah. Jadi konsekuensi jangka panjang dari masa kanak-kanak hingga dewasa itu begitu hebat, saudara. Masalah kesehatan mental, baik anak yang diistimewakan maupun yang tidak, dapat mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang seperti depresi dan kecemasan atau kesulitan interpersonal ya. Individu dari keluarga dengan favoritisme akan kesulitan membentuk hubungan pribadi yang stabil. Seringkali akibat masalah emosional yang belum terselesaikan sejak kecil. Rusak, saudara. Rusak hubungan dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga. Seperti kita lihat, ya, Ribka dan apa Ishak, kacau kan kehidupannya. Anak Anda satu pilih kepada Esau, satu pilih kepada Yakub, demikian juga Yakub dan lain sebagainya. Kita harus lihat ini dapat merusakkan keluarga. Nah, itulah sebabnya Allah di dalam Alkitab itu Allah yang tidak pilih kasih, Allah yang tidak ada favoritismenya ya. Kitab Roma 2 ayat 11 katakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Kata memandang bulu itu adalah favoritisme. Kalau Alkitab bahasa Inggris seperti New International Version, for God does not show favoritism. Jadi tidak memandang bulu, Allah tidak ada favoritismenya. Efesus 6 ayat 9 katakan, ingatlah
bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan iya, Tuhan kita itu tidak memandang muka. There is no favoritism with him. Tidak ada favoritisme bagi Allah atau Allah kita ya. Kolose, ini saya tulis Kolose, ini bukan Kolosian, itu bahasa Inggris ya. Kolose 3:25 katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang bulu. Allah kita itu tidak apa? Memandang bulu. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs. And there is no favoritism. Pada saat Allah mengadili, tidak ada apa? Favoritisme. Apa yang Allah secara eksistensi Allah itu tidak ada apa? Tidak ada ketidakadilan. Dan setiap perlakuan Allah tidak ada ketidakadilan dalam perlakuan Allah. Segala suatu eksistensi Allah maupun tindakan Allah tidak ada itu favoritism. Itulah sebabnya Allah menghendaki saudara dan saya jangan apa? Jangan menunjukkan favoritisme kepada Yakobus ya kalau kita di jemaat ya. Ya, bahkan sebelumnya kalau Anda baca 1 Timotius, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin jemaat itu tidak boleh menunjukkan favoritisme dengan kata lain ya. Inilah satu hal yang dapat kita lihat juga ditentukan juga dituliskan oleh Yakobus juga dalam Yakobus 2 ayat 1 dia katakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka itu apa? Show favoritism. Kalau orang kaya, oh silakan. Yang terkenal, yo monggo silakan. Yang miskin udah ke belakang aja dulu dan lain sebagainya. Bukan begitu. Anda tolong baca kitab Yakobus 2 ya ini ya. Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak wajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan apa? Dengan kebenaran. Kata terpengaruh dengan orang besar. Jangan menunjukkan favoritisme terhadap orang-orang besar. Itu dia. Jangan menunjukkan. Jadi dalam melakukan tindakan-tindakan kita jangan buka mata. Dalam melakukan tindakan kita harus seperti Lady Justice ya, atau di statement yang selalu kita dengar ya, bahwa justice is blind, keadilan itu buta. Dan Lady Justice itu coba kita lihat ya, yang ada di pengadilan-pengadilan itu matanya itu ditutup, dia nggak bisa melihat orang ini orang kaya atau orang miskin, bajunya bagus atau bajunya jelek nih, yang lain sebagainya. Bukan, keadilan itu adalah satu hal yang apa? Buta. Demikian juga Allah. Allah memiliki keadilan. Dan dia adalah keadilan. Dia melakukan keadilan. Dia tidak memandang apa? Memandang muka. Tapi kembali kepada pertanyaan kita. Pada saat kita melihat satu bangsa seperti yang diberkati, ya, di zaman Alkitab, bangsa Israel, apakah ini telah Allah lakukan karena dia pilih kasih? Ya, seakan-akan demikian. Banyak sekali ya pengkhotbah Amerika Serikat ini katakan, wah itu bangsa pilihan itu adalah bangsa Israel gitu. Ya, kita akan kembali ke tanah mereka dan lain sebagainya. Ya, itu yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, mereka ambil ayat misalnya dalam Ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat. Hati Tuhan terpikat pada nenek moyang. Sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah yang, yakni kamu, kata Musa kepada bangsa Israel. Nenek moyang kita, keturunan itu kamu ya. Mereka lah, dan keturunan mereka lah yakni kamu. Yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi Allah memilih dari segala apa? Segala bangsa. Apa artinya? Apa artinya Allah memilih bangsa Israel? Apa artinya? Kalau kita mempelajari Alkitab, harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita lihat secara keseluruhan, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Bahwa Allah betul, Allah pada mulanya telah memilih Israel dalam satu hubungan khusus dengannya. Untuk menjadi umat perjanjian yang dikasihinya. Dan dalam sebagai umat yang dikasih, mereka itu mendapatkan berkat-berkat khusus. Orang Israel. Orang Israel. Yesus Kristus saja itu lahir dari apa? Bangsa yang khusus ini, umat perjanjian. Yesus anak Daud ya. Bukan anaknya Nebukadnezar, Yesus. Yesus anak Daud. Ya. Bangsa yang khusus, ya. Kesempatan demi kesempatan telah diberikan kepada mereka untuk menjadi umat yang istimewa, yang mungkin sampai sekarang ini masih ada hebatnya itu orang-orang Yahudi sampai saat ini ya. Tapi itulah ya. Jadi pada mulanya Allah telah memilih Israel dalam satu hubungan khusus. Umat perjanjian itu mereka. Itu tidak bisa kita tolak ya. Namun Allah tidak mengutamakan Israel di atas yang lain. Dalam arti lebih memilih mereka daripada yang lain atau lebih mengasihi mereka daripada yang lain. Khususnya dari dalam apa? Keadilan. Kalau mereka berbuat kejahatan, Allah dapat menghukum mereka juga. Artinya Allah lepaskan apa?
penjagaan Tuhan. Kamu nggak mau saya kasih, kamu nggak mau saya eh, 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 proteksi. Akibatnya apa? Bangsa Israel kan juga bangsa bangsa Israel Utara saja ditawan oleh orang Asyur di tahun 722. Bangsa Israel yang dari selatan saja ditawan oleh orang Babylon. Jadi tidak mengutamakan. Artinya kalau mereka dipilih dalam kasih, ya kasih Allah tersebut telah memilih mereka. Tapi dalam pilihan sebagai umat perjanjian, ada syarat-syarat. Kalau kamu mau tetap mendapatkan proteksi dan kasihku, tetap berada dalam aku. Tapi seperti kita sudah pelajari dari kitab Hosea waktu lalu. Mereka memilih pada apa? Kekasih-kekasih mereka yang lain. Mereka meninggalkan. Suami mereka yang pertama, Allah. Ya, mereka tinggalkan. Dan pelajaran kita waktu lalu kita sudah pelajari bagaimana mereka yang sudah dipilih ini menolak terus-menerus untuk dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk kembali. Ya, perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, ya bahkan anak daripada pemilik kebun anggur itu mereka bunuh. Perumpamaan tentang pesta kawin yang sudah diundang, yang sudah menerima undangan, tapi kemudian mereka apa? Mereka menolak. Ya. Jadi di mata Tuhan, dari segi keadilan Tuhan, bangsa Israel itu tidak berbeda dengan bangsa lain. Ya, walaupun mereka adalah umat pilihan. Inilah sebabnya kita harus bisa memahami bahwa beda antara favoritisme dan pilihan. Allah tidak ada favoritisme kepada mereka. Di mata keadilan Allah, mereka itu sama. Tapi di mata umat pilihan, mereka betul-betul dipilih. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka yang dipilih? Bukan karena mereka yang lebih hebat. Tadi kita sudah pelajari ayat-ayat yang kita sudah baca. Ya, di kitab Ulangan tadi. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini. Melalui mereka, kasih itu akan disalurkan. Umat pilihannya. Jadi Israel dipilih. Israel dipilih agar mereka dapat menarik semua orang ke dalam persekutuan dengan Allah. Ya, dipanggil. Jadi Allah memilih Israel untuk orang lain, for others. Bukan di atas orang lain. Favoritisme itu adalah kita berada di atas. Saya berada di atas daripada adik-adik saya atau kakak saya. Ya, kami berempat. Jadi kalau saya difavoritkan, maka saya itu berada di atas yang lainnya. Tapi pada saat Allah memilih bangsa Israel, bukan favoritisme, tapi dipilih untuk orang lain. Dipilih untuk orang lain. Allah memilih Israel untuk satu hubungan perjanjian, karena itulah rencana terbaiknya untuk menarik semua orang kepadanya. Kepada Abraham, apa yang Allah katakan, betul Abraham dipilih. Ya. Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, melalui engkau Abraham, apa? Hanya keturunanmu saja yang akan enak-enak saja, bukan. Melaluimu, olehmu lah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi umat pilihan itu bukan supaya mereka berada di atas orang lain. Ini penting sekali. Nanti kita akan kembali merujuk pada kita yang seringkali berpikir, wah kita inilah umat sisa, kita lah umat pilihan. Itu bukan berarti saudara dan saya itu berada above others, di atas orang lain. Bukan. Justru kita disebut sebagai umat pilihan Tuhan di akhir zaman, ya, yang kita sudah pelajari waktu lalu, itu supaya kita dapat melayani untuk orang lain, membawa kepada apa? Persekutuan dengan Allah. Kalau kita berpikir bahwa saya ini lebih daripada orang lain, maka kita menjadi seperti orang Israel yang bermasalah di perjanjian lama, merasa mereka itu lebih hebat, lebih daripada orang lain, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Akhirnya mereka apa? Menjadi besar kepala dan apa? Menolak Tuhan. Jadi kita sebagai umat apa? Umat the remnant church, ya. Umat Tuhan yang sisa di akhir zaman, ya. Kita itu bukan di atas orang lain, tapi apa? Untuk orang lain. Seperti Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kejadian 22:18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Itulah umat pilihan untuk semua. Karena engkau mendengarkan firmanku. Yesaya 42:6 katakan, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi menjadi umat perjanjian, umat pilihan. Itu tujuannya supaya seluruh umat manusia menjadi umat pilihan. Bukan supaya kita berada di atas karena teologi kita yang lebih, pemahaman kita yang lebih jago dan lain sebagainya. Bukan. Kita menjadi umat pilihan, umat sisa, umat the remnant church untuk semua. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah, ya, tadinya bangsa Israel,
Tapi karena mereka telah menolak Tuhan, maka dikatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Petrus katakan kepada seluruh umat-umat Kristen, ya, yang percaya dan menerima kasih karunia Kristus, ya. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu berada di atas, above others, melebihi yang lain. Bukan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, kamu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara dan saya, kita telah menerima kasih perjanjian seperti bangsa Israel. Tapi biarlah saudara dan saya, kita jangan gagal, ya. Kita jangan gagal sebagai bangsa perjanjian, ya, yang menerima kasih perjanjian Allah. Pada saat kita merasa, mungkin kita merasa lebih daripada orang lain, gantinya menggunakan kasih Allah yang Allah telah berikan kepada kita itu untuk membawa umat manusia dalam satu persekutuan kasih dengan Allah. Kiranya kasih perjanjian ini, pelajaran tentang kasih perjanjian ini, membawa kita semua untuk dapat memberitakan, menjadi saksi-saksi Tuhan dengan kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.